Nah, habis itu kita kasih ini ya teman-teman ya. Kalau saya pakai TS teman-teman ya, TSP, kasih dikit aja buat perangsang akarnya nanti. Nah, buat bola tanahnya ini jangan sampai hancur ya teman-teman, karena ini modal dasar buat batang ini teman-teman, sebelum dia menyatu dengan tanah yang bakal kita tanamin ini. Oke teman-teman, ini lubang yang sudah saya bikin 2 minggu lalu dan saya tabur dengan dolomit ya teman-teman. Jadi kali ini bakalan saya lebarin dan tambah kita dalemin lagi, karena besok bakalan kita tanam bibit sawitnya. Jadi kita lebarin biar nanti di pinggir-pinggirnya kita kasih tanah yang gembur ini biar akarnya cepat ngunci ya teman-teman. Oke, langsung aja kita eksekusi. Ya, jadi kalau kalian pengen tanam sawit itu usahain lubangnya lebar ya teman-teman, jangan pas dengan polybednya. Karena kalau kalian bikin lubang pas dengan polybednya, nanti otomatis pinggir-pinggir tanah yang ada akarnya itu langsung ketemu dengan tanah yang keras kayak ini teman-teman. Nah, jadi usahakan lebar, kasih lebih lebar dikit lah daripada polybednya itu. Jadi nanti waktu kita tanam, kita isi tanah pinggir-pinggirnya di ruang kosong itu. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk memicu pertumbuhan akar biar lebih cepat teman-teman. Kalau tanahnya sampingnya gembur kan dia cepat, akarnya cepat menyebar gitu kan, cepat ngunci jadinya teman-teman. Kebalikannya kalau kalian kasih pas lubang ini dengan polybed, otomatis ketemunya langsung dengan tanah keras teman-teman. Jadi akarnya bakalan lebih lambat nyebarnya. Nah, itu tip dari saya teman-teman. Saya kira teman-teman petani sawit pasti sudah pada ngerti lah ya, gitu. Jadi saya cuman sekedar berbagi apa yang saya tahu, sedikit apa yang saya tahu ke teman-teman yang mungkin belum tahu gitu, ke teman-teman yang mungkin masih bingung gimana caranya nanam sawit yang enak biar akarnya cepat nyebar gitu teman-teman. Nah, jadi kita bikin lubang lebar ya teman-teman ya, dan usahain agak dalam juga. Nah, jadi biar bawahnya juga nanti ada tanah gemburnya, biar akarnya cepat berkembang gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sekedar sharing, berbagi apa yang saya tahu teman-teman ya, bukannya mengguru ya, karena saya juga tidak pinter teman-teman, saya juga masih belajar. Oke, jadi kira-kira sebesar ini teman-teman. Nah, jadi ini tanahnya emang keras teman-teman. Ada yang sebagian tanahnya empuk dan ini ketemu yang keras. Jadi yang bawah ini kita biarin aja. Oke teman-teman, jadi kemarin kita sudah lebarkan lubangnya. Hari ini kita siap tanam ya teman-teman. Jadi di lubang ini sebulan kemarin kan sudah kita tabur dolomit ya teman-teman, buat netralin kadar asam di tanahnya. Jadi sekarang buat pupuk lubangnya kita tambahin TS teman-teman. TS ini apa? TSP teman-teman ya. Kalian juga bisa pilih rock fosfat, TSP atau SP3 ya teman-teman. Pokoknya yang kandungannya fosfat teman-teman. Jadi ini untuk perangsang akar ya teman-teman. Oke, nggak usah tunggu lama-lama, langsung aja kita tanam ya teman-teman. Jadi ini nanti kita lihat lagi teman-teman, apakah lubangnya pas atau kurang dalam atau terlalu dalam ya. Nah, kita coba ukur dulu. Nah, kalau kayak ini terlalu dalam, kita kasih bawahnya tanah dulu teman-teman. Jangan sampai ini terlalu dalam, nanti akhirnya nyekik batangnya teman-teman ya. Kalau seumpamanya batangnya ini kecekik, nanti perkembangannya tidak maksimal teman-teman. Jadi usahakan
sedikit agak naik dari permukaan tanah teman-teman ya, tapi jangan terlalu lebar, jangan sampai 10 cm juga. Nah, kita kasih spare ke atas sedikit karena nanti dia bakalan merosot ke bawah dikit. Tapi juga jangan pas karena dia nanti bisa turun dikit gitu. Jadi kayak gini, kita tambah dikit lagi. Nah, habis itu kita kasih ini ya teman-teman ya. Kalau saya pakai TS teman-teman ya, TSP. Kasih dikit aja buat perangsang akarnya nanti. Nah, buat bola tanahnya ini jangan sampai hancur ya teman-teman. Karena ini modal dasar buat batang ini teman-teman, sebelum dia menyatu dengan tanah yang bakal kita tanamin ini. Oke, kira-kira pas segini kita langsung aja. Jadi buat lubangnya kayak seperti yang saya bilang kemarin teman-teman ya, jangan pas sama polybag, karena kalau pas sama polybag nanti akarnya langsung ketemu dengan tanah keras teman-teman. Jadi dia pertumbuhannya lambat nanti. Nah, saya kira itu kunci buat penanaman sawit ya, biar hasilnya agak maksimal. Nah, ini kita kasih agak sedikit tinggi dari tanah ini nggak apa-apa teman-teman, karena dia nanti bakal naik karena bawahnya gembur ya. Oke, jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman prosesnya ya. Nah, jadi jangan sampai ini batangnya kecekik teman-teman. Nah, gini ya. Kalau batangnya kecekik nanti pertumbuhannya tidak maksimal teman-teman. Nah, jadi gini ya teman-teman, sebenarnya konten ini saya bakalan menanam sawit bibit yang ngambi teman-teman. Sebenarnya bukan tanam luas 1 hektar atau 2 hektar gitu ya. Saya cuman mau tanam bibit yang ngambi yang ada di rumah yang 20 batang itu, yang nyisip itu ya teman-teman. Jadi dulu ceritanya kayak gini, bapak saya itu punya ladang karet 1 hektar. Dia tanam sawit, cuman bibitnya itu bibit nggak begitu jelas lah, asal istilahnya itu bibit jenis apa, bibit dari mana, bibit jenis apa, bibit dari bibit bagus apa enggak. Jadi bapak saya itu nggak tahu, yang dia tahu cuman beli dari orang yang bukan dari balai pembenihan sawit ya, bukan dari balai pembibitan sawit. Jadi dia beli, nggak tahu, saya lupa harganya berapa itu, waktu itu saya lagi merantau ya. Jadi dia tanam di sini itu ada dari tiga tempat bibitnya itu. Yang satu dari si A, yang satu dari B, yang satunya bapak saya itu cabut dari tunas yang ada di bawah pohon itu di perkebunan pabrik ya. Itu bapak saya kan kerja di pabrik teman-teman. Nah, jadi dia tanam dan akhirnya inilah setelah 3 tahun lebih ya, 3 tahun lebih, mungkin sekitar 4 tahunan lah ya, nggak tahu 4 tahun apa berapa tahun, saya kurang tahu karena saya waktu itu nggak di rumah ya. Jadi ini di ladang 1 hektar ini sekitar 120 lah batang, itu ada 18 batang yang jantan teman-teman. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini jadi batangnya udah besar, tapi dia emang keluar terus teman-teman, keluar terus bunganya, tapi ya kayak gini jadinya. Nah, 18 batang itu kira-kira seperti ini semua teman-teman. Nah, jadi sekarang setelah saya pulang dari perantauan, saya tanya sama teman-teman solusi terbaiknya kayak mana. Karena sudah pernah saya coba seperti saya kasih ini, kasih itu, saya giniin, saya gituin. Ternyata emang nggak ada hasilnya teman-teman. Tetap sama kayak gini teman-teman. Pupuk apa aja udah ya, adalah pupuk-pupuk yang seperti ada yang orang bilang bisa gitu, bisa nyembuhin sawit jantan, tapi ternyata tidak bisa ya teman-teman. Jadi akhirnya di sini saya tekatin untuk ganti dengan yang baru, dengan bibit dari Balai Pembenihan PPKS teman-teman, yaitu varietas yang ngambi. Kemarin saya beli 48.000 teman-teman, yang ada di video sebelumnya yang saya
kasih semprot jamur itu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini proses penanaman, mumpung yang lain juga belum begitu besar. Insya Allah bisa menyusul, insya Allah hasilnya memuaskan. Jadi ke depan seumpamanya saya temui lagi ada buah yang ada sawit yang buahnya sepertinya tidak bagus, kurang memuaskan, maka saya tekad untuk ganti dengan yang baru lagi. Nah, ini nyicil dulu tuh teman-teman, saya kemarin beli 20 batang jenis yang ambi dan dikasih sama teman saya jenis dampi 2 batang. Nah, itu nanti saya tanam di sini semua teman-teman buat sisip. Jadi gini teman-teman, sebenarnya ladang ini dipupuk ya dipupuk tetap dipupuk. Pupuk dolomit, habis itu pupuk mutiara pernah, urea pernah, ponska pernah. Nah, tapi ya kayak gini teman-teman. Jadi dia itu kayak gini. Nah, jadi ini aja gemes kita ngelihatnya ya kan. Buahnya itu nggak bisa memuaskan, besar-besar itu nggak bisa. Jangankan besar-besar tandannya, brondolnya aja kecil-kecil nih teman-teman. Jadi kita benar-benar nggak puas ya. Jadi kita benar-benar nggak puas kayak gini. Jadi sementara yang benar-benar nggak ada buahnya kita ganti dulu. Habis itu yang kayak gini kalau seumpamanya nggak bisa disembuhin, bakalan saya ganti juga. Jadi buat teman-teman semua yang punya keluhan sama kayak gini dan sudah menemukan solusinya pupuk apa yang tepat, boleh komen di bawah ya teman-teman. Boleh komen di bawah pupuk apa yang bagus untuk sawit kayak gini gitu. Jadi bakalan saya coba teman-teman, siapa tahu berhasil. Saya terima kasih banget dengan teman-teman petani sawit semua. Oke, cukup segitu aja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sawit, salam petani berduit.